Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha abdahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik dan istri kula sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, adik-adik dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita awali perjumpaan kita dengan kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, bertakarub kepadanya, diawali dengan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena duduk di majelis ilmu itu termasuk jenis berzikir. Bahkan zikirnya itu zikir yang khusus ya. Makanya kalau seorang sudah dipanggil untuk menjalankan sholat Jumat, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Lafaz fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian segera mengingat Allah, maknanya dengarkan khutbah. Padahal khutbah itu isinya bukan khotibnya tasbih, bukan khotibnya kemudian tahmid, takbir, enggak. Tapi yang disampaikan wasiat, yang disampaikan bacaan ayat Al-Quran, bimbingan hadis Nabi alaihi salatu wassalam beserta penjelasannya, itu dinamakan dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga majelis seperti ini juga sama, ini termasuk majelis zikir ya. Jadi termasuk majelis zikir, bahkan zikir yang khusus. Kenapa? Dikarenakan yang dipelajari itu adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sehingga saat ini misalnya kita sedang duduk, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, mesti juga kita laksanakan. Demikian pula pada saat kita melaksanakan kegiatan seperti ini, kita tahu tentang keutamaan-keutamaannya, kita tahu harapan-harapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti yakin bahwa kita duduk di sini ini saat ini Allah mengendaki kita kebaikan ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam yang itu nate ngendika man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengendaki kepadanya itu dengan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia di dalam urusan agama. Diterangkan oleh para ulama, khairan itu nek bahasa Arab, nek diibaratke kaya bahasa Inggris niku bukan the. Mane nek the niku mungkin pakai alif lam al khairan. Nek niku khairan. Nek ten bahasa Arab nakirah khairan boten nganggo alif lam ngeten iki pada konteks syarat. Pada konteks kalimat syarat. Kalimat syarat niku kalimat ngeten iki, barang siapa ngeten-ngeten bakal angsal ngeten-ngeten. Niku jenenge kalimat syarat, mungkin burine jawab syarat gitu loh. Lah niki nek khairan ngene iki. Napa mboten ngagem alif lam
ning tankir wonten nakirah ngoten niku pada konteks syarat niku nedahaken menunjukkan makna umum. Artinya nek makna umum sapa wonge sing Allah tabaraka wa taala menginke kanggo wong kuwi kesaenan. Perkara sing apik urusan donya, urusan agama, kabeh urusan mongko Allah bakal maringi kanggo wong kuwi paham ing sajroning perkara agama. Dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Nah, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sama ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, niki wekdale pinten menit niki? Oh, mboten sing materinya kan jarine mungkin dialog kan. Diskusi nggih. Ya, berarti rampung mawon niki. Ning wingi wonten judule. Judul itu Mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala. Namun saat ini kita nglajengaken monggo kita mujuaken sholawat ugi salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam. Sholawat salam ugi sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi tiang-tiang ingkang tansah nderek kegetahipun Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam kanthi sae dumugi dinten kiamat. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang punika. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan seputar mahabbah ini biasanya cah nom seneng. Itu biasanya cah nom seneng. Ini mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai nek basa Jawane katresnan. Tresna. Niku nek secara bahasa maknane nakidul bughdi. Lawan kata benci. Sehingga wonten istilah mencintai karena Allah, wonten istilah sengit krana Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah Tabaraka wa taala. Nah, cinta punika dipun ngendikaken secara istilah ngemu suraos mailun nafs ila matarahu aw tadunnuhu khaira. Nggih menika kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang jiwa itu punya pendapat, jiwa itu punya sangkaan. Kalau perkara itu baik, jadi kalau perkara itu baik, jiwa condong, ya, jiwa condong, dia punya keyakinan, dia punya pendapat, jiwa itu punya pendapat, sangkaan itu baik, itu namanya cinta. Jadi nek wong Jawa seneng kerupuk niku cinta nang mboten? Jiwa orang Jawa seneng kerupuk bener. Berarti niku cinta napa mboten? Cinta. Karena memang kerupuk niku enak gitu loh. Sesuatu yang disenangkan, misalnya seorang lihat merasakan aja, atau dia melihat sesuatu yang menyenangkan, itu berarti masuk pada kategori cinta. Seorang anak sama orang tuanya dia cinta enggak? Dia cinta. Itu termasuk mencintai, ya. Hanya saja nanti cinta itu sing sifatnya nek wong sing luwih dhuwur jenenge cinta ijlali, cinta ngurmati. Nek saka dhuwur nang isor jenenge cinta iswati. Cinta yang sifatnya menyayangi, belas kasih dan yang semisalnya. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kuatah sangat. Allah Subhanahu wa taala niku ngendika ngremeni perkawis menika, ugi perkawis ingkang menika innallaha yuhibbul muhsinin. Sak temene Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia mencintai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, ya. Orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nek sakniki awake dhewe ngaji ini berarti termasuk perkawis ingkang dipun remeni Allah napa mboten? Itu perkawis termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Krana dikarenakan kita ngaji niku min kismil ibadah, mlebu nang perkara ibadah. Ibadah niku nggih. Maknanipun wonten kalih. Ya, ibadah niku pemakaiannya, kata ibadah itu dipakai untuk dua makna. Pertama, makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, niku tafsiri liyuwahhiduni. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Itu maknanya diterangkan oleh para ulama supaya mereka mentauhidkan aku. Itu makna ibadah. Tetapi terkadang makna ibadah itu dimaknakan kepada konsekuensi tauhid. Konsekuensi ini tauhid napa? Nglakoni perintahipun Allah, ngadoi awasanipun Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saengga jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sapirangane ulama ngendika nek ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ya, minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Jadi ibadah itu dia adalah sebuah ungkapan atau penyebutan yang mengumpulkan seluruh perkara yang Allah cinta, seluruh perkara yang Allah ridho, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin, ya. Sehingga nek tiyang niku husnudzon pada Allah, ibadah napa mboten? Masuk ibadah. Niat saya niku masuk ibadah napa mboten? Masuk mergane Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, ridho. Ten iki wonten sing jenenge apik mboten niku. Kathah nggih. Ya, riyen Kanjeng Nabi ngeten iki. Kanjeng Nabi niku perjanjian Hudaibiyah niku kan angel susah untuk terjadi kesepakatan. Susah terjadi kesepakatan. Ya. Kemudian datanglah ada seorang sahabat yang belum masuk Islam. Waktu itu belum masuk Islam, masih kafir. Ya. Jenenge niku Suhail bin Amr. Suhail itu kalau dalam bahasa Arab mempunyai makna kemudahan yang kecil gitu. Karena itu susah, perjanjian itu angel banget, kok ora ana keputusan. Suhail bin Amr itu datang padahal ngeyel. Angger Nabi usul ngene ngeyel. Ya, dibantah. Nabi waktu niku ngendika nggih. Uktub Muhammad Rasulullah. Ali tulisan Muhammad Rasulullah. Marah Suhail. Marah. Nah aku ngakoni kowe Rasulullah, aku ora bakal nentang kowe. Ya jangan tulis, wahai Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nentang. Apa kuwi Rahman? Mereka enggak kenal Ar-Rahman. Nek Rahim kenal. Lafzul Jalalahi kenal, tapi nek Rahman mboten. Mereka nolak. Rahman ngeyele pol gitu. Ning mergo jenenge Suhail niku Kanjeng Nabi niku ngibadah mergo krungu jenenge. Jenenge ibadahe namanya tafaul. Al-fa'lu optimis, nek bahasane dhewe optimis. Kanjeng Nabi ngendika sahulalakum min amrikum, urusanmu kabeh, urusan kalian semua bakal menjadi mudah. Ming mergo weruh jeneng napa teko wong jenenge Suhail bin Amr gitu lho. Nah niku salah satu contoh saja. Jenengan kan asmane saya sedoyo ya. Bagus-bagus, itu bisa untuk optimis gitu loh, ya bisa untuk optimis ya. Dan riki masjidnya jenenge Al Hidayah. Padahal mungkin diantara kita baru saja terjatuh pada maksiat misalnya. Al Hidayah bakal oleh pitutur. Niku boten apa-apa. Niku boten apa? Niku termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng jamaah yang dipun rahmati Allah taala, mahabbah niku mahabbatullah taala niku wonten macam-macam nggih. Nggih. Sapirangane ulama ngendika wonten sekawan babagan mahabbatullah taala. Mengke ditambah sing kelimo. Sing ping 5 niku wonten pembahasan tersendiri. Sepindah nggih menika mahabbatullah tabaraka wa taala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lah kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala itu yakin, ya, yakin. Pasti orang manusia kalau dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mencintai. Karena kebaikan yang datang dari Allah itu sangat banyak, berlimpah. Tetapi semata-mata cinta kepada Allah niku mboten ndadekke mlebu Islam. Hari ini dulu itu di zaman Nabi, di zaman orang-orang yang waktu masih berada di Mekah, itu ngomong yang biasa mengatakan Allah, cinta Allah itu biasa. Neng cinta Allah di satu sisi mereka juga cinta selain Allah dalam hal ibadah. Sehingga diterangkan ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan ana sak pirangane menungso dan ada sebagian dari manusia yang mereka menjadikan Allah itu tandingan-tandingan, ya, di mana mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Berarti kan mereka juga cinta Allah kan? Ya. Adapun orang beriman itu cintanya kepada Allah sangat keras, sangat kuat, ya, sehingga mau beriman ninggal ke ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan mereka mencintai ya. Tapi ono sing kleru cinta, yaitu cinta kepada selain Allah juga. Lah ing kabeh kalih niku cinta mahabbatu ma yuhibbuhullahu. Nggih nika ngremeni tresno maring perkara sing Allah tresno. Mencintai perkara-perkara yang Allah cintai. Lah niki sing marake mlebu Islam. Allah mencintai iman, Allah mencintai Islam, Allah mencintai sholat, Allah mencintai pembayaran zakat, Allah mencintai seluruh amalan. Nek orang itu cinta kepada Allah kemudian juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah, niki ge mlebu Islam. Kecepatan boten? Terlalu cepat napa sing enom-enom nek campur basa Jawa pripun? Nah, ini ada jadi masalah sekarang ini ya. Tapi tidak apa-apa ya. Lajeng jamaah ingin dipun rahmati Allah Ta'ala, kelanjutannya ya, atau apa yang menjadi kelaziman dari jenis cinta kedua itu, inilah yang sering disebut al-hubbu fillah atau al-mahabbatu fillah atau al-mahabbatu lillah au fillah. Gimana kok mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki babakane ikhlas. Babakane ikhlas. Ikhlas itu perkara yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ikhlas itu perkara yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi itu nanti ngendika ngeten iki ya. Man shoma yauman fi sabilillahi ta'ala, barang siapa yang dia berpuasa satu hari saja fillahi, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'adallahu ya anin nari wajhahu sab'ina kharifan. Ya, barang siapa yang dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauhkan neraka itu dari wajahnya, ya, dari wajahnya selama 70 musim. Diterang oleh para ulama 70 musim itu 70 tahun, 70 tahun, ya, karena musim itu kan sifatnya juga tahunan. Musim panas setiap tahun ada, kemudian musim dingin ya, seperti itu. Jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang fi sabilillah, di jalan Allah itu ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Gimana sepindah, yang pertama dari poso pada waktu berjihad. Walau berjihad perang kok poso. Ya. Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam pernah, beliau pada saat Fathul Makkah, ini kan sebenarnya juga pernah mengerahkan pasukan.
Beliau itu sudah ba'dal asar, bareng asar. Kemudian Nabi melihat kepayahan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nabi niku piyambake beliau berdiri kemudian minum. Minum sambil berdiri hukumnya apa? Makruh. Tetapi Nabi ingin memberikan contoh supaya manusia tidak ragu-ragu. Maka beliau sengaja minum dalam keadaan berdiri agar supaya dilihat oleh pasukannya, ora apa-apa buka. Tidak mengapa untuk berbuka. Hanya saja waktu itu ada sebagian orang tidak mau buka. Padahal wis lenger gitu. Maka Nabi mengatakan ulaika humul usah, ulaika humul usah, ulaika humul usah. 2 kali. Mereka itu orang-orang yang maksiat, mereka itu orang-orang maksiat. Poso ya. Jadi asalnya pas dalam posisi kayak gitu itu mengambil rusuh, mboten poso, mboten apa napos. Itu makna pertama. Makna yang kedua yang dimaksud filah di jalan Allah itu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersisa yang keempat. Ini yang terakhir. Ini menika al-mahabbatu ma'allahi tabaraka wa ta'ala, yaitu mencintai di samping Allah taala. Kalau mencintai di samping Allah taala dengan kecintaan ibadah, inilah hakikat kesyirikan. Yang tadi disinggung wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yang mereka itu manusia, sebagian manusia itu yuhibbunahum, mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Ini syirik, mahabbah asyirkiyah, mengeluarkan dari Islam. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, ya, apa itu seneng kerupuk baunya, atau seneng sate, atau seneng mungkin plus makan-makan. Nah, sarapan pagi, ya, seneng gitu ya. Ya, seneng. Ini saya penarik kajian. Adikku yang seperti itu namanya al-mahabbatu at-tabi'iyatu. Mahabbah sifatnya tabiat. Lah mahabbah tabiat itu secara asal tidak dipuji, tidak dicela. Jadi jenengan seneng kerupuk, kita seneng kerupuk itu enggak ada. Wong seneng kerupuk ini ampun, mboten gitu. Oleh pahala ini mboten. Makanya kalau ada orang yang meyakini minum kopi dapat pahala gitu, keliru. Kan nonton tuh, gawe hadis palsu, mengatakan minum kopi itu pahalanya gede. Ya kopi nak tenan gitu. Nek arep ngombe maca bismillah, bar ngombe maca alhamdulillah, mergo wacane niku le ngombe disenengi Allah oleh pahala. Nah itu mboten apa-apa nek sing niku. Tapi kalau mahabbah tabi'iyah itu mboten wonten. Tetapi mahabbah tabi'iyah itu, mahabbah tabiat itu, jamaah ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, itu bisa menjadi pendorong taat. Bisa menjadi pendorong taat, tetapi juga bisa menjadi pendorong maksiat. Kanjeng Nabi niku kalih pamane sing belum mlebu Islam. Pamane Abu Thalib niku kafir napa mboten? Kafir kok? Tapi Allah ngendika innaka la tahdi man ahbabta. Saat temene sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam gak bakal bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya cinta apa? Cinta tabiat. Mergane sing jeneng ponakan karo paman mesti seneng. Keluarga juga seneng, bahkan juga sama tetangga. Itu mesti seneng. Ya, ada kecintaan sifatnya tabiat. Dan kecintaan tabiat ini karena Kanjeng Nabi itu beliau ponakane Abu Thalib, sehingga beliau berusaha untuk melakukan ketaatan, dakwai sampai suatu saat menjelang akhir hayatnya.
Itu Nabi datang di situ ana musuhe loro. Musuhnya itu dua. Dia mengatakan, ya Ami, ya, kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Dia mengatakan, duh paman kula, wahai paman saya, ucapkan sebuah kalimat. Yang kalimat itu kalau kamu mengucapkannya, saya akan berhujah, beralasan di hadapan Allah untuk mintakan ampun, ya, di sisi Allah Ta'ala. Tapi sing kurang ajar wong loro niku atar kok buat milati Abdul Muthalib. Wis sengit ya karo agamane Abdul Muthalib ya. Masuk Islam berarti wis sengit karo Abdul Muthalib. Dibeden-bedeni sama nenek moyang. Tapi bukan nenek moyang, bapak moyang, kakek moyang. Karena Abdul Muthalib boten beda. Nggih. Jadi bapak moyang dibeden-bedeni. Kanjeng Nabi wis jo jengkel tenan kuwi. Itu diulangi lagi kalimat itu. Sing wong loro niku kurang ajar. Pamane dhewe beda. Niku mengatakan, apa engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Sampai ketiga dan kemudian pamannya Nabi itu meninggal di atas milah Abdul Muthalib. Ya, itu padahal nek kon ketemu kali paman ini kira-kira Kanjeng Nabi seneng napa mboten? Tapi karena cintanya tabiat kepada pamannya itu menjadikan beliau mau rela bersusah-susah, rela ngadepi wong sing rati senengi agar supaya pamannya itu masuk dalam agama Allah. Lah iki cinta yang terpuji. Cinta ini jadi terpuji, asalnya tabiat. Ya, asalnya itu tabiat. Sehingga nek kita mendengar hadis ini bagian terakhir nih, karena nanti banyaknya itu dialog. Jadi waktunya setengah jam. Mohon aja nih nanti berbincang-bincang, atau kalau tidak ada berbincang-bincang itu lebih bagus lagi gitu. Makanya lebih cepat rampung gitu. Itu kan di Nabi nanti ngendika ngeten iki. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh, mati terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang dia terbunuh, mati terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang dia terbunuh karena membela darahnya, dia syahid. Dan terakhir kata Nabi dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, barang siapa yang dia mati terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Nah, ini yang menjadi pembahasan sopo sing ra seneng sama hartanya. Seneng kabeh. Seneng itu sama harta. Nah, itu padahal hartanya dirampas. Apa? Pada saat dirampas dia membela diri sampai terbunuh. Nah, agama nanti pembahasannya kali ini. Karena agama ini ada unsur ini cinta agama kan, bukan cinta tabiat. Tapi yang ketiga, darah, jiwa. Setiap kita cinta pada diri kita. Tatkala kemudian arti pateni ya membela diri. Ternyata mati, ternyata terbunuh, niku syahid. Itu yang mendorong kita cinta pada jiwa kita. Kemudian yang terakhir, keluarga. Sopo sing seneng sama keluarga? Seneng kabeh gitu. Itu cinta tabiat. Lah saniki nek sing agama itu letang. Itu berkaitan nanti yang terakhir. Kan sering ada istilah hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Saat ini tanah air itu kumpulannya nopo? Kumpulannya bondo. Harta-harta kita kumpul kan? Ya, harta-harta kita. Kumpulannya keluarga kita yang tinggal di negeri kita ini. Juga kumpulannya nopo? Ya, jiwa-jiwa kita itu kan kumpul seluruh bangsa Indonesia gitu. Dan setiap dari diri kita itu mesti cinta dengan tanah kita. Sehingga ya, nah, nggak tahu nih ini makanan khas nopo. Misalnya lu mau nang Amerika atau lu mau nang Saudi gitu, terbukti masih kadang sok kelingan, nopo tempe bengok gitu. Mergane seneng wil tempe bengok kira-kira seneng karo benguke nopo mboten? Ya mesti seneng karo benguke, mesti seneng karo lemahe sing ditanduri tempe bengok, ditanduri bengok. Itu udah otomatis. Itu otomatis sehingga hubul waton minal iman itu berlaku kalau dia punya keimanan.
Makanya itu berfungsi bagi orang-orang yang beriman, bahwa memang orang-orang yang beriman itu menjadikan hubul watonnya itu minal iman. Kenapa? Karena kita punya keyakinan nek nganti darahku kalau darah saya ya, itu mau ditumpahkan, saudara-saudara saya mau ditumpahkan darahnya, hartanya dirampas, saya nggak akan rela. Kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad namanya difa. Nah sekarang nek sing bagian keluru nggih menika terbunuh karena agama. Saling ya perkara contohnya masjid. Awake seneng masjid apa? Oh seneng. Nang Indonesia seneng wong sing agama Islam kathah nang mboten? Kathah. Sing saleh-saleh nggih kathah. Pondok-pondok pesantren. Ya itu kan cinta juga. Berarti tentang air itu isinya ono masjide, ono pondok pesantrennya, ono sekolah-sekolahnya, ono wong Islam dan yang lain sebagainya. Nek nggak cinta, orang mungkin gitu loh. Lah itu bisa menjadi faktor pendorong. Makanya terakhir, ya kecintaan tabiat ini ada ukurannya. Jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangankan harta-harta kalian, anak-anak kalian itu memalingkan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sapa wong barang siapa yang dia melakukan perkara tersebut, maka mereka itu bagian daripada orang-orang yang merugi. Niku nek cintane sampai memalingkan, misalnya saking cintane kalih manuk kutut. Wanti adzan zuhur bablas. Wanti asar bablas ra salat. Nah niku sing jeneng memalingkan. Padahal cinta karo kutut angsal mboten. Gua angsal mawon. Ora kentan ku dipentungi karo bojone. Esuk-esuk sing dicekel jago. Esuk-esuk sing dicekel kutute. Ora anake, ora diterke sekolah bareng itu sudah memalingkan ngoten niku. Paham ya? Ini yang terakhir nih. Nah, ini pas nih, keluhian 5 menit ternyata. 30 padahal targetnya 30 menit kita ya. Ini saja kita tidak perpanjang, sebenarnya masih ada beberapa penjelasan ya. Mudah-mudahan dari penyampaian ini kita bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan kita bisa mendudukkan kedudukan cinta itu sesuai dengan porsi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo nek ajeng dialog nggih. Kami persilahkan napa moderator ya. Masih sering nggih. Monggo.